Muhammad Irfan Wahyudi. Nah, Mas Irfan ya. Silakan. Oke, sudah. Oh. Tujuannya ke Wisma Mulia ya, Bang ya. Kayaknya ngejar waktu nih, Bang Irfan ya. Iya, iya sih. Iya juga ya. Tapi kalau memungkinkan aja ya. Aman. Sip. Yang penting selamat. Kalau naik TJ nggak cukup waktunya, bagaimana estimasinya? Kayaknya emang udah agak kesiangan, terus macet juga sih. Juga ya? Iya, di sini nih parah, Sleepy Ya. sama di CP biasanya. Biasanya. Mau di depan itu tuh Darmais tuh. Iya di situ Dharma. Biasanya yang paling padat di situ. Ya, tapi nggak tahu nih hari ini sepi apa bakal rame gara-gara ada demo kan. Iya, rencananya begitu. Memang dipanggilnya Mas Irfan ya? Iya. Sebenarnya ini agak sepi tapi udahlah. Ya. Udah jalan-jalan. Kayaknya banyak yang udah antisipasi nih kayaknya. Iya, kayaknya emang sebagian ada yang WFH juga sih, himbau. Ngomong-ngomong nih Mas Irfan, saya sebenarnya sambil merekam juga nih Mas, ada kamera sebelah kanan nih. Oke. Buat vlog atau Buat vlog, dan memang kontennya ngobrol-ngobrol sama customer gitu. Wah. Kayak menarik. surprise nih, terkejut nih. Oke, karena jarang sih. Jarang ya? Ya. Kalau yang ada alat komunikasinya nih, helmnya nih, berapa kali temuin driver yang kayak begini? Pertama sih. Baru pertama juga? Oke. Pertama. Ya. Jadi emang maksudnya itu terinspirasi buat bikin kayak gini atau emang sebelumnya sempat kayak apa ya? Kerja di kreatif gitu? Iya. Enggak, sebenarnya memang terinspirasi dan bisa dibilang keterpaksaan kali ya Bang ya? Why ya Pak? Tadi Iya. Karena saya udah sangat gerah melihat banyak konten kreator yang mengaku dia membuat konten edukatif dan ingin mengubah keadaan Indonesia menjadi lebih baik, tapi sampai saat ini tuh mereka masih belum melakukan aksi yang nyata yang signifikan gitu. Nah, saya merasa terpanggil gitu ya, batin saya nih. Saya sempat DM mereka tuh yang tadi saya bilang itu, tapi nggak ada yang menggubris DM saya. Akhirnya udah deh, saya yang jalan sendiri deh. Oke. Karena memang bagi saya tuh ya memang udah jalannya kali ya gitu ya. Sebenarnya saya tuh orang yang mageran nih Bang. Saya tuh orang yang nggak suka keramaian, nggak suka
tenar gitu. Cuman menurut saya kalau memang ini jalannya ya mau nggak mau gitu. Karena saya ngeliat berhubungan dengan demo yang di DPR nanti juga nih. Kalau saya sebenarnya ingin mengkampanyekan kita udah nggak usah demo-demo lagi, karena demo itu berarti kita masih mengharapkan perubahan dibuat oleh orang-orang yang di atas sana. Saya tuh udah hopeless dengan orang-orang yang di atas sana. Saya lebih ingin mengubahnya tuh dari masyarakat dulu nih, dari bawah nih gitu, mulai mencerdaskan gitu. Makanya konten saya tuh bervariasi nih, ada yang hiburan, ada yang edukatif ya. Jadi sebenarnya nantinya kedepannya saya ingin lebih edukatif, tapi untuk membuat pergerakan saya nantinya efektif ya mau nggak mau saya harus merangkul orang-orang yang penikmat konten hiburan juga gitu. Karena kondisi sekarang udah jomplang gitu kan. Penikmat konten hiburan tuh udah membeludak, sementara yang edukasi penikmatnya cuma sedikit gitu. Tapi kayaknya nih obrolan agak lebih serius dan jadinya nggak apa-apa ya Bang ya. Nah, itu tergambarkan dari komentar-komentar di konten-konten saya. Kalau saya sedang membicarakan hal-hal seperti ini nih yang serius nih, komentarnya mayoritas negatif. Lu siapa? Lu ngaca? Lu tuh cuma tukang ojek. Lu emang bisa berbuat apa gitu. Ngobrolnya yang enteng-enteng aja Bang. Nggak semua customer senang diajak ngobrol, apalagi ngobrolnya yang berat gitu. Dia memang bener, tapi karena saya bisa membaca emosi dan karakter lawan bicara, saya bisa tahu nih ini orang yang senang ngobrol berat atau senang ngobrol enteng aja. Dari jawaban demi jawaban atas pertanyaan yang saya lontarkan, ya itu saya secara otomatis tuh menganalisa tuh. Oke, mau selanjutnya saya jelasin ada apa ada pertanyaan lain nih? Udah berapa lama sih? Nah, saya ya udah berapa lama bikin kontennya. Nah ini sebenarnya saya ngojek udah 6 tahun, tapi bikin kontennya saya awal bangetnya itu tahun kemarin, sebulan setelah Pilpres, jadi Maret tuh masalah. Nah Maret situ bener-bener saya udah nekat bikin konten walaupun dengan modal seadanya, kamera juga masih buat coba-coba gitu ya, bukan kamera yang bagus. Nah, makanya bertahan selama 9 bulan doang tuh, karena learning by doing tuh. Setelah itu segala kayak editing, terusnya juga ada copywriting, itu juga otodidak. Walaupun kalau untuk teknologi saya sebenarnya udah ada basicnya. Sebelum ngojek saya pernah buka usaha warnet. Jadi kalau emang udah ada basic lah ya buat ngulik seenggaknya. Tuh, untuk hardware software saya udah lumayan paham. Tinggal pengembangan aja kan. Nah, setelah 9 bulan jalan terus vakum, itu vakumnya 6 bulan tuh kurang lebih. Untuk pembelian alat. Nabung dulu lah. Tuh. Terus juga mengupgrade skill komunikasi dan editing videonya juga. Nah, baru 3 bulan terakhir ini saya mulai aktif lagi dan cukup berasa signifikan dari upgrade yang ya. 6 bulan itu. Betul. Tapi upgrade itu emang bener otodidak sendiri atau kayak ikut workshop, seminar atau online course gitu? Otodidak sendiri. Betul. Saya memang nge-YouTube ngulik gitu ya. Ya, itu dia YouTube. Nah, pokoknya segala macam informasi yang ada di online gitu saya kulik dan bahkan saya kembangkan sendiri. Nah, memang saya bilang orang yang setiap melihat mengamati sesuatu, entah itu hal, kondisi atau orang lain gitu, saya seneng nih. Ini kenapa bisa seperti ini ya? Ini kenapa ya bisa kayak gini ya? Gue bisa nggak sih? Apa cara mengembangannya gimana nih? Modifikasi nih. Kayak tiang di kamera ini aja emang banyak orang yang pakai kayak gini. Terus di helm juga ya kan? Bisa dibilang kalau saya memuji diri saya sendiri, ya kreativitas saya cukup bagus gitu. Tuh. Jadi berawal dari curiosity sama keprihatinan ya. Iya, bener-bener resah gitu. Kayaknya saya nanti ini kan bikin konten nih. Bikin konten ini tahap awal banget.
tahap pertama dari 4 tahap yang nanti mau saya jalankan tuh. Wah, kayak udah buat roadmapnya nih saya nih. Iya nggak apa-apa sih sebenarnya, ya bagus aja gitu. Jadi udah nge-plan kayak mau ngapain lagi aja stepnya, dan emang harus ada demikian kan sih. Ya, kalau memang kita Mau punya serius, tujuan iya. gitu kan, kalau kita punya tujuan, seharusnya kita udah tahu nih rute-rute mana aja yang nanti akan kita lewati gitu kan. Iya, sekaligus antisipasinya kalau ya. Nah, rutenya, terus kita mau ke sana dengan apa gitu kan, alatnya apa aja yang dibutuhkan gitu. Nah, itu udah saya kalkulasi. Makanya kalau ada yang komentar-komentar menjatuhkan, meremehkan gitu, saya senyumin aja. Memang karena Anda belum mengerti aja, jadinya Anda berkomentar seperti itu. Iya, sebenarnya kita nggak bisa maksain perspektif orang terhadap apa yang kita pikirin sih. Jadi ya udah biarin aja, daripada kita nggak maju-maju. Malah jadi buang energi kan gitu, Iya, membalas komentar demi komentar. Iya, dan gak semua orang harus paham apa yang kita mau sih. Ya, itu dia. Justru kalau ada komentar-komentar negatif seperti itu, saya menganggapnya atau melihatnya itu ya memang beginilah cerminan atau indikator kondisi masyarakat sebenarnya saat ini gitu kan. Iya, it's the real happen, benar. Iya, jadi ya karena banyaknya komentar seperti itu yang membuat saya semakin semangat untuk mengubah keadaan masyarakat yang seperti itu gitu kan, agar mereka tuh bisa lebih kritis lagi berpikir, bisa lebih positif memikirkan kemungkinan maksud dari orang lain lakukan yang saat itu mereka masih belum kepikiran gitu kan. Iya. Lebih membuka kemungkinan atas pemikiran orang. Jadi kayak bukan nge-teaser ya, tapi lebih kayak ngasih simultan itu apa ya? Rangsang ya. Iya. Orang-orang buat supaya lebih pikir. Ya. Ya. Bang Irfan tahu nama Ferry Irwandi? Ferry Irwandi. Nggak apa-apa, jujur aja. Enggak sih. Enggak, oke, nggak apa-apa. Kalau nama Tan Malaka tahu? Tahu. Oke. Apa yang Bang Irfan tahu dari Tan Malaka? Pemikir. Ya. Pahlawan itu ya? Iya, revolusioner. Nah, tapi kenapa nama Tan Malaka nggak pernah ada di buku-buku pelajaran anak sekolah? Bener nggak? Ya. Kenapa alasan? Tahu nggak? Sesimpel pemikirannya dia beda sama orang-orang waktu itu. Itu dia. Banyak orang yang sampai sekarang pun masih belum tahu gitu kan. Tapi kalau yang orangnya udah tahu, wah, hampir 100% mendukung pemikirannya kan. Dan sampai sekarang kan akhirnya udah diakui kan jadi pahlawan nasional. Bahkan disebutin Bapak Republik kan, itu kan penemu nama Republik. Ya. Dan kalau memang kemampuan politiknya dia sama dengan Soekarno, ya dia lebih layak sebenarnya gitu. Ya. Cuman karena memang beliau nggak punya kemampuan politik yang baik gitu ya, terlalu idealis, ya udah jadinya diasingkan gitu kan. Nah, ya nama Tan Malaka itu sebagai apa ya, kayak role model ya, yang nanti saya akan inspiring itu. Walaupun orang-orang sekarang masih banyak yang belum tahu rencana saya, masih belum bisa mencerna dengan baik, saya tetap optimis. Maksudnya nggak ada yang bisa mendukung selain diri kita sendiri nggak sih? Setuju. Jadi fokus on it aja. Ya. Yang seharusnya menjadi motivasi adalah visi kita sendiri kan. Betul. Bukan validasi dari orang lain. Betul. It's just a bonus or reward yang ngasih kalau validasi atau. Betul. Setuju banget. Kalaupun ada, ya itu sebagai bonus aja gitu kan. Ya. Penghargaan gitu. Jangan pikir langsung ke sana karena yang ada kita capek. Iya, malah jadi kehilangan arah nanti tuh. Iya. Saat apa yang kita ingin laksanakan dan menurut kita benar, tapi dipengaruhi dengan faktor eksternal, ya jadinya nggak jalan tuh nanti tuh. Betul. Jika saya udah membuat beberapa teori, nantinya kalau memang saya udah mulai naik, itu akan saya bagikan dan
ingin menerapkan ya. Jadi tadi saya bilang beberapa tahap itu, pertama kan bikin konten untuk pengenalan ide-ide saya dan pengumpulan orang-orang yang tertarik tentang ide ini, lalu pengumpulan dana juga. Nanti dari konten, kalaupun dapat uang, saya akan benar-benar all in ke pengembangan channel dan ide-ide saya ini. Lalu kedua, membuat komunitas yang mungkin sementara online gitu ya. Nanti pas sudah ketiga, saya ingin membuat organisasi masyarakat dan ingin mengubah stigma negatif tentang ormas gitu kan. Iya, sekarang tuh kayak ormas dinilainya yang meresahkan negatif semua kan gitu kan. Nah, saya ingin membuat stigma negatif itu hilang, termasuk stigma negatif tentang debat gitu, karena orang mengira debat itu adalah hal yang menjatuhkan dan memalukan. Ya, betul. Padahal itu harusnya membangun sih. Setuju Budaya kritik itu yang sebenarnya kayaknya kurang dapat diterima atau belum bisa diterima kayaknya. Ya, karena kesalahan apa ya, dalam berniat gitu. Banyak orang niat debat itu bukannya untuk mencari kebenaran, malah mencari pembenaran. Orang kalau udah niat debatnya untuk mencari keuntungan pribadi, itu nggak akan bisa tuh. Nah, lalu kalau orang juga debat untuk mencari validasi, ingin menunjukkan kalau saya ini pintar, Anda itu tidak lebih pintar dari saya. Itu udah salah sih. Ya. Kalau udah mindsetnya seperti itu, suatu saat kalau memang pendapatnya dia lebih lemah, dia cenderung defensif kan. Yang ada kayak blaming. Iya. Malah mana-mana. Iya, malah jadi bahasa yang paling sering kita dengar tuh ad hominem. Iya. Menyerang pribadinya kan. Nah, saya ingin mengubah stigma itu. Perjalanannya masih panjang karena hal yang ingin saya sampaikan ini, gagasan-gagasannya ini abstrak gitu kan, berupa pemikiran gitu, psikologi yang nggak bisa dengan mudah tuh dibawakan ini loh gitu, gitu. Karena kan kemampuan visualisasi tiap orang kan beda-beda kan, apa yang didengar lalu digambarkan dalam otaknya itu belum tentu sama. Nah, itu kesulitannya di situ. Tapi saya senang banget nih kalau ngobrol sama orang yang saya sampaikan seperti ini. Pertama, tidak meremehkan, kedua juga cepet nyambung gitu. Jadi gini, saya tuh memandang kalau saya menyampaikan suatu berita, lalu respon dari setiap orang yang mendengarkan itu yang menggambarkan kualitas orangnya itu sendiri gitu loh. Kalau ketawa sih langsung. Paham. Bener kan? Kalau misalkan yang tadi saya bilang di konten saya dan yang komentar negatif, ya sebenarnya menggambarkan kualitas dari yang berkomentar itu gitu. Dia ngerti nggak sih sebenarnya? Kalaupun memang kualitas mereka baik nih, cerdas gitu ya. Kalau memang pendapat saya salah, iya silahkan benerin pendapat saya. Maksudnya perbaiki gitu kan. Apa yang salahnya, substansinya. Bukan malah menyuruh saya untuk berhenti gitu kan. Karena nggak ada hak juga dia buat. Nggak ada hak juga. Kalau memang saya ada yang salah nih di kalimat atau kata atau bahkan idenya, mereka harus sampaikan salahnya di sini. Akan lebih baik kalau Anda menggunakan kalimat ini gitu. Betul. Itu kan lebih enak dan lebih membangun gitu. Betul. Kayak udah judging aja jelek gitu kayak Iya, malah kayak untuk kayaknya menjatuhkan dan udah deh lo nggak usah lanjut lagi deh gitu. Iya. Padahal harusnya kan yang membangun gitu kan, biar sama-sama belajar nih. Kayaknya culture itu memang tidak ditanamkan dari kita kecil. Mungkin aku nggak tahu sih dulu parentingnya masing-masing orang itu kayak gimana. Tapi balik lagi, yang namanya setiap manusia itu kan produk dari suatu keluarga ya. Jadi kalau keluarganya mungkin balik lagi lumayan adaptif dan suportif, mungkin ya nggak kayak gitu. Tambah lagi mungkin lingkungan sekitarnya juga gitu. Saya setuju banget tentang itu. Tapi itulah sebenarnya beberapa masalah atau yang nanti teori yang saya buat tentang berkaitan tentang itu tuh, Bang. Jadi saya akan membahas tentang kemiskinan struktural dan kebodohan struktural gitu. Nah, itu sebenarnya seperti rantai masalah yang akan berputar terus tuh kalau memang tidak ada perbaikan gitu.
Nah, sebenarnya kalau dan perbaikan itu tidak bisa dilakukan dari internal orang yang ya memang tidak bisa berpikir dengan jernih gitu. Iya. Dan itu adalah tugas kita, orang yang bisa berpikir dengan jernih gitu. Iya. Nah, saya ingin mengumpulkan atau mengajak sebanyak mungkin orang agar lebih peduli lagi nih dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Oke. Jadi kalau Bang Irfan lagi buka YouTube atau TikTok, nama channel saya Sensitive Human. Sensitive Human. Ya. Oke, aku cek nanti. Mas, aku sampai sini aja. Sini aja ya? Kan dikit lagi ya, biar lebih aman. Makasih banyak nih ya Bang Irfan ya. Makasih banyak juga. Sharing-sharingnya tuh deh. Malah jadi ngobrol berat nih pemanasan ya. Tadi mau naik ojek doang malah jadi kita kayak lagi rapat nih. Makasih. Ya. Keren Bang Irfan. Thank you, Bang.